Pemirsa, setiap pemimpin tentu ingin dipuja dan dipuji, dikenal dan dikenang sebagai sosok yang murah hati melalui berbagai program bantuan dan subsidi. Bila tingkat kepuasan terbang tinggi, pengaruh politik pun makin mumpuni. Yang jadi pertanyaan, apakah kebijakan pro rakyat itu tepat sasaran? Kebijakan pro rakyat tentu butuh dukungan anggaran yang kuat. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah harus memutuskan apa yang harus diprioritaskan. Jangan sampai demi membangun citra dan tebar pesona, pembangunan menjadi korbannya atau menumpuk hutang negara. Yang juga mesti dicermati, pengawasan atas potensi korupsi serta politisasi. KPK sudah mengingatkan, bansos dan hibah rawan penyalahgunaan. Bansos misalnya kerap berujung pada kasus korupsi, bahkan hingga menjerat menteri. Sebuah riset dengan model siklus anggaran politik menemukan penguasa memanipulasi anggaran menjelang kontestasi demokrasi. Modusnya dengan meningkatkan belanja diskresioner dan mengurangi belanja wajib. Belanja diskresioner seperti bansos dan hibah, sementara belanja wajib seperti anggaran pendidikan. Kajian kritis program populis adalah tema diskusi kita untuk malam hari ini dan kita akan mendiskusikannya bersama Dekan FDKOM UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Gun Gun Herianto. Selamat malam, Mas Gun. Selamat malam, Mbak Rara. Dan juga kita akan berdiskusi dengan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, Bapak Fit Adrison PhD. Selamat malam, Pak Fit. Selamat malam, Mbak. Dan juga kita akan berbincang bersama mantan Komisioner KPK, Bapak Laude M. Syarif PhD. Selamat malam, Pak Laude. Terima kasih. Selamat malam, Mbak. Bapak-bapak telah hadir di studio Metro TV. Ini mengenai program populis. Kita akan membahas mengenai kajian kritis program populis. Mengenai program populis sendiri kan memang dibutuhkan agar kemudian beban ekonomi rakyat berkurang seperti itu. Ada jaring pengaman sosial, subsidi, dan semuanya. Namun kemudian di sisi lain, moral hazard mengintai di balik program dan kebijakan populis. Ini saya ingin mendengar nih komentar ataupun tanggapan dari masing-masing sesuai dengan bidangnya mengenai program populis dari masing-masing bidang. Mungkin kita akan mulai dari Mas Gun terlebih dahulu. Silakan, Mas Gun. Iya, sebenarnya memang butuh kehati-hatiannya dalam konteks implementasi program-program populis, apalagi kalau dikaitkan dengan momentum elektoral. Kenapa? Karena biasanya diposisikan sebagai alat atau strategi persuasi. Nah, kalau kita bicara misalnya di beberapa sejarah kontestasi elektoral, termasuk yang terakhir kemarin, itu kan ada satu mekanisme yang kemudian menempatkan pendekatan fair of ideas ya. Itu strateginya namanya dalam konteks komunikasi politik yang kemudian memasukkan program-program yang gampang dicerna dan gampang diterima. Dan itu kemudian butuh satu pengawasan yang sifatnya aktif, partisipatoris, dan bukan hanya dari penyelenggara pemilu tapi juga dari masyarakat banyak. Kenapa? Karena biasanya gini, ini kan ada satu situasi kompetitif, Mbak Rara, di mana brand bertarung. Kalau pakai pendekatan Gary Mauser, itu kan ada upaya memengaruhi perilaku massa dalam satu situasi kompetitif. Nah, proses itu yang kemudian butuh namanya tindakan-tindakan jangka pendek yang kemudian bisa berhasil atau memiliki dampak signifikan. Contohnya misalnya apa yang bisa ada di top of mind publik. Misalnya soal kesejahteraan. Nah, itu makanya kemudian biasanya ada gelontoran dana nih, pork barrel ya. Atau politik gentong babi gitu ya. Itu yang kemudian bisa aja kemudian menjadi alat persuasi, menggunakan anggaran negara untuk kepentingan politik. Dan itu misalnya wujudnya bisa macam-macam, antara lain seperti bantuan sosial. Kalau misalnya bantuan sosial itu kemudian terukur dengan tepat guna tepat sasaran, apalagi misalnya data terpadunya itu kemudian bisa terkonfirmasi sedari awal dan dibagikan, tidak kemudian mengalami anomali, itu menurut saya masih bisa diterima. Tetapi kalau misalnya ada penyimpangan dalam konteks data terpadunya belum rapi, kemudian ada alokasi anggaran negara untuk kemudian momentum yang dipadatkan menjelang misalnya proses atau momentum pemilihan umum. Tapi dengan momen elektoral, situasi kompetitif, apakah data mungkin akan terukur atau potensi penyalahgunaannya justru yang lebih besar? Ya itu, ketika misalnya berubah dari proses yang seharusnya kemudian tepat guna tepat sasaran,
dan diarahkan untuk kemudian persuasi politik, maka kemudian pasti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang itu menurut saya butuh kehati-hatian yang betul-betul disikapi, bukan hanya untuk kepentingan temporer ya dan sangat politis begitu. Oke. Nah, Mas Gun, artinya dari pandangan Anda ini program dan kebijakan populis dari penguasa ini masih sesuai akidah atau sudah kebablasan? Wah, ini kayak cocokin ngelakuin ngomong Kaidah mungkin ya. Oke. Lo mau akidah aja. Jadi kalau menurut saya begini, kalau bicara bantuan sosial atau program populis lainnya itu kerap kali memang dikaitkan dengan bagaimana memengaruhi market elektoral, iya kan? Dan sebenarnya ini masuk kategori narasi sekaligus simbolik konvergen. Kalau dalam bahasa politik ya, itu narasi itu menjadi penting untuk memengaruhi persepsi. Contoh misalnya, bantuan akhirnya kemudian muncul persepsi positif di pemilih, dan itu akan sangat menguntungkan terutama bagi mereka yang punya akses terhadap bantuan, menggelontorkan bantuan itu untuk mendapatkan namanya insentif elektoral, kan begitu. Dan itu sebenarnya populisme bukan hanya populisme kesejahteraan, tapi populisme lain di berbagai belahan dunia. Saat kontestasi elektoral kerap kali dipakai. Contoh misalnya Duterte, populisme dalam bentuk lain. Hugo Chavez, kemudian misalnya dalam konteks narasi seperti Mitt Romney, Believe in America, atau misalnya Donald Trump, ya, Make America Great Again, Hillary, Fighting for Us. Itu semua sebenarnya dalam tanda petik narasi yang kemudian memanfaatkan bagaimana wacana politik dalam gerakan sosial yang kemudian punya akses terhadap basis massa luas itu kemudian dipergunakan. Nah, salah satu instrumen dalam konteks gagasan politik program populis itu biasanya adalah bantuan, kan gitu. Sehingga kemudian bantuan harus kemudian ditempatkan seharusnya kan dalam konteks ketepatan penggunaan. Tetapi kalau dihubungkan dengan momentum politik, seringkali kemudian menjadi alat persuasi yang tadi saya sebut. Makanya kemudian kalau sesuai kaidah atau enggak, nanti dilihat bagaimana misalnya mekanisme penganggarannya, bagaimana implementasinya, ya kan? Apakah misalnya penganggarannya melampaui aturan yang diharuskan tadi seperti disampaikan oleh Pak Laude? Kalau melampaui hukum, melampaui etik misalnya, ya udah berarti kan tidak sesuai kaidah. Oke, Gitu. baik. Ini dari pandangan Anda bagaimana relasi politik populisme dengan indikator good governance? Ya, bagaimanapun kalau misalnya kita bicara relasi politik, pasti kan bicara siapa yang powerful, siapa yang powerless ya. Dan itu biasanya direpresentasikan oleh kelompok formal dan kelompok informal. Nah, ini harus kita baca juga, misalnya nih, kelompok formal, eksekutif, legislatif, ya kan? Kelompok informal bisa aja jaringan keluarga, bisa aja jaringan bisnis yang sebenarnya dia bukan orang di eksekutif dan bukan orang di legislatif, tetapi menjadi significant others, menjadi orang lain yang sangat berpengaruh menentukan pada proses anggaran dari hulu ke hilir. Nah, kalau ini terjadi, maka good governance pasti tidak akan pernah bisa diimplementasikan dengan baik. Kenapa? Karena dari awal banyak pemburu rente yang sudah mengendus anggaran ini untuk apa dan berapa, sehingga kemudian dari situ itu sudah terjadi yang disebut dengan ruang negosiasi, ya kan? Bagaimana misalnya akses publik yang rendah, transparansi yang kurang, itu kemudian menyebabkan mereka yang punya akses baik di formal maupun informal, akhirnya kemudian memanfaatkan anggaran dari sejak penentuan sampai pengalokasiannya. Sehingga kemudian pasti good governance yang tadi disebut itu menjadi sesuatu yang sulit direalisasikan. Begitu. Kalau saya dari sisi politik ya, terutama proses konsolidasi demokrasi. Jadi ketika good governance bermasalah, nanti juga berpengaruh ke keberfungsian pemerintah kan, dan itu menjadi salah satu yang diindeks dalam indeks demokrasi kan. Selain tentu juga civil liberties ya, kemudian juga proses dalam pemilu tuh, electoral proses itu kerap kali diindeks.
Makanya kemudian keberfungsian pemerintah itu menjadi investasi baik Indonesia dalam konteks jangka panjang. Termasuk menurut saya dalam konteks ini adalah menguatkan demokrasi. Jadi kalau kemudian pemerintah dalam misalnya tata kelolanya berpikir selalu jangka pendek, sebut aja misalnya per pemilu gitu, maka kita tidak akan pernah bisa kemudian menguatkan demokrasi kita. Karena akan selalu terjebak pada Mobius strip ya, pita Mobius. Jadi non-orientable object, kita kemudian berputar-putar di situ tanpa kemudian solusi jangka panjang. Gitu. Mas Gun, tapi mengenai politik anggaran ini, apakah sebetulnya masyarakat sipil ini sebetulnya punya akses tidak sih dalam pembuatan kebijakan, pengawasan, seharusnya, idealnya? Ya, dalam diskursus yang selalu diwacanakan tersedia ruang partisipasi kan, button up-nya ada, tetapi dalam praktik itu menurut saya sangat kecil sekali, terutama pada saat realisasi ya politik anggaran. Nah itu menurut saya politik anggaran kita menurut saya sangat elitis ya. Kalau kita perhatikan kekuatan sipil aksesnya sangat terbatas dan jauh lebih banyak ditentukan oleh mereka yang berada di eksekutif legislatif dengan model negosiasi tadi. Misalnya eksekutif punya ruang ya untuk misalnya mengalokasikan anggaran yang kemudian bisa jadi dalam tanda petik alat nego ke legislatif. Pun demikian legislatif menegokan fungsi legislasinya untuk kemudian juga anggaran itu bisa berguna atau memiliki kebermanfaatan untuk mereka. Nah, hal itulah yang kemudian akhirnya terjebak pada yang disebut dengan tendensi mayoritarian dalam pembuatan kebijakan, bukan lagi publik. Tapi siapa yang menentukan suara mayoritas, dialah yang kemudian menjadi penentu kebijakan itu keluar atau tidak. Dan kalau menjadi masalah besar, kalau kemudian apa yang diputuskan itu tidak selaras dengan apa yang dikehendaki oleh publik. Gitu. Mas Gun, berbicara mengenai legislatif, kita akan melihat nih jejak pendapat sederhana berikut mengenai penilaian apakah DPR sudah melakukan pengawasan anggaran yang memadai. 74% sepakat menyatakan belum dan 26% sisanya menyatakan sudah memadai seperti itu. Ada tanggapannya Mas Gun mengenai hasil polling ini? Ya saya nggak tahu ya metodenya, tetapi kalau dari lihat angka itu dan kemudian juga dikaitkan dengan beberapa riset yang kemudian terhubung dengan public trust terkait dengan DPR kan juga demikian. Partai politik dan DPR selalu berada di posisi paling bawah dari institusi-institusi yang dipercaya oleh publik. Makanya wajar aja sih menurut saya ya, kalau mayoritas persepsi itu meyakini bahwa pengawasan kan salah satu fungsi yang ada di DPR sebenarnya selain fungsi legislasi, controlling kan. Itu belum bisa optimal, apalagi dengan model highly fragmented multi-party system yang kemudian akhirnya apa yang kemudian terjadi di DPR front stage-nya seperti melakukan fungsi-fungsi pengawasan, tetapi di backstage-nya semua diselesaikan lewat kompromi. Tapi apakah dinamika politik 2024 akan memang sangat berpengaruh pada perumusan kebijakan pemerintah yang baru, Mas Gun? Saya lihat biasanya kan begitu ya, apa yang kemudian tadi saya sampaikan, misalnya nih seperti beliau tadi sampaikan, setiap menjelang pemilu pasti kan ada hal-hal yang biasanya berulang seperti tadi ya. Nah nanti juga dalam konteks misalnya jalannya pemerintahan, menurut saya Mbak Rara, itu juga akan sangat dipengaruhi oleh elit utama dengan circle-nya gitu, yang kemudian menjadi mitra koalisi dan itu berpengaruh pada postur kebijakan. Baik. Kita harapkan ini diskusi kita kali ini dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi pegiat korupsi ini bisa kemudian bermanfaat bagi kemudian pemirsa ataupun mungkin ada petinggi-petinggi ataupun pihak berwenang yang kemudian memang berkepentingan bisa kemudian melihat bagaimana sebetulnya kebutuhan program populis dikaitkan dengan apa kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebetulnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah berbincang bersama kami dalam Visi Negarawan. Pemirsa, politik anggaran sudah semestinya bersifat pro rakyat, namun kucuran anggaran semestinya tidak hanya bersifat sebagai bantuan, namun lebih merupakan upaya pengentasan kemiskinan. Menjelang pemilu, anggaran diotak-atik untuk mengikat suara rakyat,
pasca pemilu hampir dipastikan penyusunan anggaran akan diarahkan untuk memenuhi janji-janji kampanye. Yang perlu dibangkitkan adalah semangat check and balances agar para wakil rakyat tidak hanya menjadi tukang stempel penguasa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Visi Negarawan untuk kali ini. Saya Fitri Megantar ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.